Sebelum mulai video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya ya. Jakarta jadi wahana baru. Jakarta jadi tempat wisata alami di sudut jalan raya. Maksudnya apa sih? Baru-baru ini sedang ramai di media sosial tentang banjir rob di Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang pemirsa. Banjir rob atau banjir pasang air laut semakin parah terjadi di kawasan pesisir Jakarta Utara, tepatnya di Muara Angke dan Muara Baru. Ya, pemirsa, banjir rob masih terus melanda kawasan pesisir Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Muara Angke dan juga Muara Baru. Banjir mencapai ketinggian 10 hingga 50 cm. Di video kali ini, saya mau membahas tentang hal ini guys. Kenapa banjir rob di Jakarta bisa terjadi? Banjir rob di Jakarta bisa terjadi karena beberapa faktor utama yang saling berhubungan, baik alami maupun aktivitas manusia. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim dari pemanasan global menyebabkan es kutub mencair yang berkontribusi pada kenaikan permukaan air laut. Jakarta berada di dekat pesisir, sehingga sangat rentan terhadap dampak dari hal tersebut. Lalu yang kedua, adanya penurunan tanah. Eksploitasi air tanah, penggunaan air tanah yang berlebihan untuk kebutuhan domestik, industri, dan komersial menyebabkan air tanah di Jakarta terus mengalami penurunan sekitar 1-20 cm per tahun di dalam beberapa area. Penurunan ini membuat permukaan tanah berada di bawah permukaan laut dan mempermudah air laut masuk ke daratan. Lalu yang ketiga, kurangnya infrastruktur yang bisa menahan banjir rob tersebut. Tanggul yang tidak memadai, yaitu tanggul laut yang ada seringkali tidak cukup tinggi dan kuat untuk menahan air laut yang terus naik. Sistem drainase yang buruk juga mengakibatkan saluran air yang tidak optimal, memperburuk kondisi banjir saat banjir rob itu terjadi, bersamaan juga dengan hujan. Lalu yang keempat, faktor geografis. Jakarta bagian utara adalah daerah dataran rendah. Bahkan beberapa wilayah sudah berada di bawah permukaan laut, sehingga lebih mudah terkena dampak dari banjir rob tersebut. Daerah tersebut juga langsung berbatasan dengan Laut Jawa, yang membuatnya sangat rentan sekali untuk terjadi banjir rob. Lalu yang kelima, tumpang tindih fenomena alam. Pasang purnama, yaitu saat bulan purnama, gravitasi bulan menyebabkan pasang air laut lebih tinggi dari biasanya. Dan cuaca ekstrim, angin muson dan badai tropis dapat memperburuk kondisi banjir rob. Lalu, solusi potensialnya adalah yang pertama, membangun tanggul raksasa atau giant seawall. Proyek ini bertujuan untuk melindungi Jakarta dari ancaman air laut. Lalu yang kedua, mengurangi eksploitasi air tanah, mendorong penggunaan air dari sistem perpipaan. Dan yang ketiga, reklamasi dan restorasi lingkungan pesisir, membantu mengurangi dampak gelombang dari air laut tersebut. Dan yang keempat, peningkatan sistem drainase untuk mengurangi genangan air di daerah pesisir. Yang kelima, pengendalian perubahan iklim. Meskipun bersifat global, kontribusi lokal sangatlah penting. Fenomena banjir rob ini mencerminkan kompleksitas antara faktor alam dan aktivitas dari manusia itu sendiri, sehingga solusi yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi lintas sektor tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan ketik pendapat kalian di kolom komentar.